Hewo, konnichiwa minasan. Kali ini film anime yang bergenre petualangan di liburan musim panas yang berdurasi kurang lebih 2 jam dengan judul Drifting Home. Anime satu ini dirilis tahun 2022 yang merupakan garapan dari sutradara Hiroyasu Ishida dan ditulis oleh Hayashi Mori dengan karakter utama di dalamnya Kosuke dan Natsume. Sebelum kita gas, kita kasih spoiler terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah nonton anime yang satu ini. Anime ini menceritakan tentang pertemanan masa kecil antara Kosuke dan Natsume. Sekitar 60 tahun yang lalu, ada sebuah bangunan yang bernama Kompleks Kamonomiya. Kadang juga disebut kompleks apartemen angker. Di apartemen itulah banyak banget kenangan masa kecil mereka berdua. Natsume dengan background keluarganya yang broken home, sedangkan si Kosuke ini dengan background keluarga yang harmonis dan punya kakek yang sayang banget sama dia. Terus si Natsume ini diasuhlah sama kakek Kosuke dan dibawalah ke sebuah apartemen Kamonomiya. Disitulah awal mula mereka kenal. Singkat cerita, hubungan mereka renggang dan saling menghindari satu sama lain karena meninggalnya kakek Kosuke yang bernama Yasuji. Kemudian, tibalah di liburan musim panas. Mereka berdua dan kawan-kawan memutuskan untuk mengunjungi apartemen yang akan dibongkar. Singkat ceritanya, hujan tiba dan di sekeliling apartemen berubah menjadi sebuah lautan yang luas. Karena mereka semua panik dan bingung untuk balik lagi pulang, si Kosuke berjanji kepada kawan-kawan agar bisa pulang secepatnya. Dan tiba-tiba muncullah sosok bocah yang misterius dengan badan lebih besar dan lebih tua dari Kosuke dan kawan-kawan, yang bernama Noppo. Akhirnya mereka semua berusaha untuk tenang dan berusaha untuk bertahan hidup di apartemen yang mengapung di atas laut. Karena lama-kelamaan stok makanan yang ada di apartemen itu mulai habis, si Kosuke punya ide yang cermelang dengan mencari stok makanan di gedung tua yang melintasi di depan apartemennya. Singkat cerita, Kosuke dan kawan-kawan berhasil mendapatkan stok makanan. Saat semuanya mulai bosan dan ingin pulang, datanglah sebuah gedung pasaraya. Noppo, Kosuke, Natsume memutuskan untuk memasuki gedung tua itu dan mencari stok makanan lagi. Ternyata gedung prasaraya itu adalah tempat yang pernah dikunjungi Natsume waktu kecil bersama kedua orang tuanya. Dan di mana tempat tersebutlah awal mula perceraian kedua orang tua Natsume. Tiba-tiba terjadi goncangan yang dahsyat di gedung prasaraya itu, hingga membuat apartemen yang ditumpangi Kosuke dan kawan-kawan sebagian hancur. Pada beberapa saat kemudian, kawan-kawan Kosuke bergantian jatuh dari apartemen karena hantaman dari gedung prasaraya. Saat Natsume terjebur ke laut saat ingin menyelamatkan Yuri, Natsume melihat seperti lumpur di dalam dasar laut yang bisa menghisap barang atau sesuatu yang tenggelam di daerah lumpur itu. Kosuke dan Noppo menyelamatkan Natsume yang tenggelam. Kosuke dan Natsume pun selamat, namun tidak dengan Noppo. Dia kehilangan kaki kirinya karena terhisap oleh lumpur di dasar laut. Situasi itu sungguh mengkhawatirkan dan mencemaskan karena banyak banget kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Kosuke dan kawan-kawan. Dimulai dari tiba-tiba berada di tengah laut, bangunan tua yang seharusnya sudah dirobohkan tapi melintas apartemen mereka. Seiring waktu, Kosuke makin curiga nih dengan keberadaan Noppo. Sebenarnya Noppo ini siapa sih? Dan bagaimana dia bisa tinggal di apartemen ini? Padahal dulunya Kosuke pun juga tinggal di apartemen ini. Kosuke semakin heran saat Noppo ketahuan ada sesuatu yang tumbuh di lengannya. Noppo pun menceritakan kalau dia adalah sebagian dari apartemen angker itu yang dulunya selalu melihat kebahagiaan, senyum dan tawa antara Kosuke, Yasuji, dan Natsume.
Setelah Nopo menceritakan siapa dirinya, dia pun menyarankan untuk Kosuke dan kawan-kawannya segera meninggalkan apartemen menggunakan rakit. Singkat cerita, Natsume dan Kosuke hampir terpisah karena terpaan badai. Tiba-tiba melintaslah sebuah gondola yang besar. Dan ternyata gondola itu adalah tempat yang biasanya didatangi Raina bersama ayahnya waktu kecil. Saat itu rencana Kosuke dan kawan-kawannya menarik apartemen menggunakan gondola tetapi gagal. Karena terlalu berat untuk menarik sebuah apartemen menggunakan tali yang hanya melilit di gondola. Mereka pun terpisah. Kosuke, Natsume, dan Nopo masih berada di apartemen, sedangkan Reina, Yuri, dan kawan lainnya masih berada di gondola. Setelah lamanya badai menerjang, akhirnya mereka bisa kumpul kembali di apartemen angker itu. Tiba-tiba, mereka semua berada di suatu tempat, yaitu tempat Nopo sebenarnya tinggal. Setelah mereka mengantarkan Nopo pulang, apartemen itu terbang dan mereka semua kembali ke kota yang sesungguhnya. Setelah kejadian itulah, Kosuke dan Natsume menjadi akur lagi dan bahagia. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Stay safe and until next time. Bye-bye.